oleh Umar bin Khattab. Ditumbangkan kerajaan Majusi waktu itu. Sehingga ya menanamkan bibit-bibit kebencian dari orang-orang Iran hari ini. Keturunan-keturunan Majusi dahulu yang memang sudah menerima Islam namun tersesatkan oleh mantan Yahudi. Namun ingin menyesatkan Islam, menyesatkan umat Islam dengan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya yang dikenal dengan Syiah Isna al-Asariyah. Dan Romawi juga ya telah dikuasai oleh umat Islam, bahkan Al-Quran pun telah menyebutkannya, ya kan? Ghulibatir Rum, ya, telah dikuasai ya Romawi itu. Dan ini Pak, mukjizat ini kata Imam An-Nawawi ya, itu telah terjadi. Coba kita baca perkataan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ini ketika mensyarahkan hadis ini. Jadi kata Imam An-Nawawi ya, Innallaha qad zawaliyal ardha fara'aitu masyariqa wa magharibaha wa inna ummati sayablughul mulkuha ma zuwiya li minha wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad. Amma zuwiya ma'nahu jama'ah. Jadi ya zuwiya artinya Allah telah mengumpulkan. Ini di antara mana? Dan di antara mana ya tawa ya. Tawa yatwi itu melipat ya. Wa hadzal haditsu fihi mu'jizatun zahiratun. Hadis ini di dalamnya terdapat mukjizat yang jelas gitu ya, menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waqa'at kulluha, dan semua yang disebutkan dalam hadis ini telah terjadi semuanya, Pak. Bihamdillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kama akhbara bihi sallallahu, sebagaimana yang telah dikabarkan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ulama, Imam Nawawi mengatakan, telah berkata para ulama, al-muradu bil kanzaini, yang dimaksud dengan dua perbendaharaan dalam hadis ini adalah adz-dzahabi wal fiddah, adalah perbendaharaan berupa emas dan perak. Wal muradu kanzai Kisra, yang dimaksud dengan perbendaharaan emas dan perak itu adalah milik ya Kisra wa Qaisar, milik ya Raja Persia dan Raja Romawi. Mulkail Iraq wa Syams, yang dikuasai oleh pemimpin Irak, kaum muslimin di Irak dan di Syam. Fi isyaratu ila anna mulka hadil ummah, dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya kekuasaan umat ini yakunu mu'dhamu imtidadi fi jihatai al-masyriq wal maghrib ya. Kekuasaan umat Islam itu ya secara umum gitu ya, porosnya kekuasaannya itu pada dua arah ya, pada dua jihad atau dua arah, yaitu arah timur dan barat. Wa hakadha waqa'a, dan itulah yang terjadi. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan ini mukjizat ini kata Imam An-Nawawi sudah terjadi ya. Yang sudah terjadi bahwasanya Allah telah memperlihatkan bagi beliau belahan bumi ini sudah, dan bahwasanya umat beliau sudah menguasai arah arah barat dan timur itu juga sudah, yaitu Kisra dan Qaisar. Persia dan Romawi itu sudah terkalahkan oleh umat Islam. Ini hadirin yang dimuliakan. Maka nggak ada ya ulama yang mengatakan yang ahmar dan abiyat itu, merah dan putih itu Indonesia, nggak ada. Itu hanya ya pemahaman yang tidak punya salafnya. Maka Pak, untuk memahami hadis itu Pak, ya kita harus kembalikan kepada para ulama yang pakarnya. Yang nggak boleh kita cocok logi menurut penafsiran baru kan gitu ya. Baik, kemudian dalam hadis ini juga al-ahmar wal abyad, ada merah putih ya. Ini kata beliau ibaratun an kanzi Qaisar, ini adalah ibarat ungkapan dari perbenaran Qaisar, Raja Romawi. Li'annal ghaliba indahu, karena yang mayoritas atau kebanyakan harta Raja Romawi itu adalah kana dhahab, adalah emas ya. Emas itu kan kuning ya, kalau dipanaskan menjadi merah kan gitu. Maka diibaratkan dengan ahmar, emas itu merah kan gitu. Wal abyad, dan putih, ibaratun adalah ungkapan an kanzi Kisra, dari perbenarannya Raja Kisra Persia. Li'anal ghaliba indahum, karena kebanyakan ya
harta mereka di sisi mereka itu adalah kanal jauhar, adalah mutiara, jauhar, perhiasan gitu. Wal fiddah, dan perak. Wal ahmar wal abyad mansubani alal badal, dan kata al ahmar dan abyad ini duanya dibaca mansub ya Pak ya, sebagai badal gitu. Badal dari mana? Dari kanzain, dari dua perbendaharaan. Perbendaharaan yang mana? Yang merah dan yang putih. Dan yang merah itu adalah ungkapan dari perbendaharannya Raja Kaisar Romawi, sedangkan yang putih adalah perbendaharaan, ungkapan dari perbendaharaan ya dari kerajaan Persia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini juga dikatakan bahwasanya Rasulullah meminta kepada Allah supaya tidak dibinasakan umatnya itu oleh kekeringan yang merata. Bisanatin, as-sanatu al-jadbu. Yang dimaksud dengan sanah itu adalah al-jadbu. Al-jadbu itu artinya adalah kekeringan atau paceklik. Bi'amatin, amah ini sifat ya, sifatun lisanatin, sifat dari sanah itu. Ruya bil ba'i, diriwayatkan dengan huruf ba, wa bihazfiha. Ada juga riwayat yang lain bisanatin ammah, tanpa pakai huruf jar ba ya. Jadi dalam riwayat ini bisanatin bi ammatin, ada juga riwayat bisanatin ammatin gitu. Dia naat atau sifat dari sanah. Yang mana sanah itu artinya adalah jadbun amun, kekeringan yang merata, yang menyeluruh, yang sifatnya umum gitu ya. Yakunu bihi al-halakul am, sehingga menjadi kebinasaan yang sifatnya umum. Kemudian Rasulullah juga meminta kepada Allah supaya jangan diberikan kekuasaan kepada min siwal anfusihim, dari selain kaum muslimin gitu. Ai min ghairihim, dari selain mereka, minal kufar, dari orang-orang kafir. Jadi memang Rasulullah berdoa Pak ya, berdoa kepada Allah supaya umat Islam ini jangan lagi dijajah gitu ya, dikuasai oleh orang-orang kafir gitu. Kalau seandainya dikuasai oleh orang kafir, apa yang terjadi? Nah ini dalam hadis ini ya, mereka akan menguasai fayastabiha baydatahum, mereka akan menguasai ya baydatahum. Yang dimaksud dengan baydatahum qila, dikatakan sahatuhum, sah itu halaman, artinya bagian dari kekuasaan kaum muslimin. Wa mahazuhum minal bilad, apa yang dikuasai oleh kaum muslimin dari negeri-negeri kaum muslimin. Jadi kalau seandainya orang kafir yang menguasai, akan diambil Pak, akan dijajah negeri-negeri kaum muslimin, dan itu terjadi Pak ya, seperti di Palestina sekarang Pak ya. Ya. Kenapa sampai padahal Nabi sudah berdoa Pak? Ini disebabkan oleh apa? Oleh kaum muslimin itu, yang akan dijelaskan oleh Syekh ntar ya dalam makna ijmal daripada hadis ini. Diantaranya sebabnya adalah disebabkan kaum muslimin ya tidak lagi bersatu di atas al-haq, karena perpecahan dan perselisihan yang banyak, sehingga lemah Pak ya, lemahlah kekuatan kaum muslimin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga mudah untuk diadu domba seperti itu. Waqila mu'dhamuhum wa jama'atuhum ya. Dan dikatakan juga makna baydatahum itu adalah ya, kebanyakan mereka atau kelompok-kelompok mereka itu akan dikuasai oleh orang kafir. Itu makna yang kedua. Ada juga ulama yang memaknai seperti itu, dan ada juga yang memaknai baydah itu baydatahum atau baydatun itu Pak, sebagaimana Imam An-Nawawi memaknai sebagai kemuliaan. Orang kafir akan mengambil ya kemuliaan umat Islam ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fayastabiha baydatahum ay jama'atahum wa aslahum, ya mereka akan menguasai, orang kafir itu akan menguasai jamaah kaum muslimin, kelompok-kelompok kaum muslimin, dan wa aslahum, dan asal kaum muslimin. Wal baydatu aidan, dan al baydah juga diartikan oleh para ulama dengan al izzu wal mulku. Al izzu itu arti kemuliaan, al mulku kekuasaan. Artinya orang kafir Pak akan mengambil kemuliaan kita, artinya kita akan terhina gitu. Umat Islam itu di mata orang kafir. Kemudian juga akan diambil
ya kekuasaan umat Islam, sehingga umat Islam Pak tidak punya kekuasaan apapun. Banyak, betul banyak ya, tapi semuanya cinta dunia dan takut mati. Tidak berani dia untuk berjuang di jalan Allah. Ya takut ya. Takut sekarang dengan Trump gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari hal-hal yang seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan, sampai sebagian mereka kaum muslimin ini akan membinasakan sebagian, terjadi perang persaudaraan. Hatta yujada dzalika minha, sampai itu terjadi dari mereka. Fa inda dzalika yusallitu alaihim aduwwahum minal kufar. Ketika itu terjadi, Pak, sesama umat Islam saling mencakar, saling memerangi satu sama lain. Fa inda dzalika, dalam keadaan seperti itu, yusallitu alaihim, Allah menguasakan atas mereka aduwwahum, musuh mereka, minal kufar, dari kelompok orang kafir. Ketika umat Islam Pak bersatu lagi, Pak, maka ketika itulah orang kafir akan berani untuk apa? Untuk menginvasi, untuk menyerang, menguasai umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Jangan ketawa sebenarnya, sedih kita ya. Iya, sedih ya. Naudzubillah min dzalik. Luar biasa. Ini menunjukkan akan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi itu berdoa, Pak. Ntar akan dijelaskan oleh beliau, supaya jangan dikuasakan orang kafir atas orang Islam. Namun ya, doa Nabi ini akan bisa direalisasikan oleh Allah kalau kita mengusahakannya. Namun kalau seandainya kita tidak melakukan usaha-usaha, ya, maka sebaliknya Allah akan ya memberikan, karena dalam hadis yang lain, supaya Allah akan memberikan kekuasaan bagi orang kafir itu. Yang pertama, apabila kemaksiatan itu sudah merajalela, itu ya disebutkan dalam hadis yang panjang, apabila telah tampak ya kemaksiatan ya di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada lagi yang mencegahnya. Sekarang luar biasa, Pak, di Dubai itu kalau kita lihat ya, luar biasa ya, dibuka selebar-lebarnya pintu-pintu maksiat itu. Bahkan ada satu pulau di Dubai itu, Pak, itu orang-orang kafir itu bebas ya pakai, naudzubillah, bikini gitu ya. Ada pulau di situ bebas maksiat, minuman keras, mereka dibebaskan. Ini penyebab ya Allah Subhanahu wa taala akan cabut ya kemuliaan umat Islam di mata orang kafir, sehingga kita dihinakan oleh orang kafir seperti yang kita saksikan hari ini. Iya, kita azan dulu, Pak, ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata. La haula. La haula. La haula wala quwwata. Allah. La ilaha. Bismillah, ya kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan, sampai sebagian mereka membinasakan yang sebagian yang lain. Yaitu hatta yujada dzalika minhu, sampai itu terjadi, ya didapati hal itu peperangan sesama kaum muslimin, minhum dari mereka kaum muslimin. Fa inda dzalika, pada saat itu terjadi, yusallitu alaihim, Allah menguasakan atas mereka aduwahum, musuh mereka, minal kufar, dari orang kafir. Jadi ketika umat Islam ya saling ya memerangi satu sama lain, maka masuklah musuh mereka, menguasai mereka ketika lemahnya barisan kaum muslimin. Kemudian dalam hadis yang kedua, ya Rasulullah mengatakan, wa inna ma akhafu 'alal ummati al-a'immatal mudillin. Al-a'immatal mudillin ay al-umara wal ulama. Al-umara ini jamak dari amir, pemimpin artinya, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Al-umara pemimpin, wal ulama dan para ulama ini, wal ubbad dan para ahli ibadah, alladzina yuqtada bihim, alladzina yaqtadi bihimun nasu, yang mana mereka menjadikan mereka panutan, kan gitu. Namun mereka para umara ini, para ulama ini, para ubbad ini, mereka menyesatkan gitu. Jadi ada umara yang menyesatkan, ada. Nah, ketika mereka ya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya kan, atau mengajak umatnya untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, maka ketika salah jangan kita ikuti kesalahannya, namun kita tidak mencela, kita hanya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyebutkan person, kan, namun menyebutkan sifat. Wa idza waqa'a alaihimus sayf, kalau seandainya terjatuh atas mereka pedang, itu maksudnya ai waqa'atil fitnatu, apabila terjadi fitnah, wal qitalu dan peperangan, bainahum lam yurfa, tidak akan diangkat peperangan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ai tabaqal fitnatu wal qitalu bainahum, akan senantiasa terjadi fitnah dan peperangan ya sesama atau di antara mereka. Dan itu terjadi sehingga hari ini, Pak, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan yalhaqu hayyun min ummati, al hayyu wahidul ahya, jamak
jam'nya adalah al-ahya, mufradnya al-hayy. Wahiyal qabailu, maksudnya adalah dia adalah qabail, jamak dari qabilah, yaitu satu suku atau kelompok dari umat Islam. Mereka akan yalhaq, mengikuti bil musyrikin, orang-orang musyrik, ay yanziluna ma'ahum fi diyarihim. Mereka tinggal ya bersama, turun tinggal ya bersama mereka orang musyrik itu di rumah-rumah mereka atau di kediaman-kediaman mereka. Dan tidak hanya tinggal Pak, namun mengikuti ibadah mereka juga dan menyetujui ibadah mereka ya, dengan dalih kalau sekarang ini Pak, toleransi ya. Itu bukan dalih ya, itu bukan dalih ya, karena toleransi yang benar itu adalah kita tetap mengatakan itu salah gitu. Tidak mengatakan bebas, agama ini masalah masalah privasi ya. Jangan salahkan keyakinan ya. Yang salah tidak boleh disalahkan, macam mana gitu. Rasulullah itu diutus untuk apa Pak? Untuk menyalahkan keyakinan yang salah. Orang sekarang kan gitu ya toleransinya, kita nggak boleh menyalahkan keyakinan orang lain, itu perkara pribadi, perkara privasi, jangan disinggung. Nah, ini berarti Nabi salah dong gitu ya. Nabi Allah itu untuk mengubah ya ideologi, keyakinan, akidah yang menyimpang. Itu Nabi. Jadi ketika kita meluruskan akidah-akidah kesyirikan yang tersebar ini, terkadang kita dianggap intoleran ya. Sehingga kalau Nabi pun hidup di masa sekarang, mungkin Nabi itu yang dicap ya intoleran nomor 1 di dunia itu Nabi Muhammad ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka toleransi jangan ajarkan umat Islam ya. Umat Islam telah faham terhadap apa itu toleransi yang sebenarnya, bukan toleransi yang kebablasan, yang bukan toleransi sebenarnya, namun kolaborasi Pak ya, ikut ya merayakan juga gitu, ikut memberikan selamat, salam salam khusus, apa namanya nauzubillah ya, salam rahayu, salam apalah gitu ya. Itu yang sesuatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Ini dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali Ustaz dibilang intoleran. Iya. Lantak gonolah nak intoleran, kalau itu memang salah ya harus dikatakan salah. Ini hadirin yang jangan kita ingin mengambil hati manusia gitu, atau ingin menjilat yang atas, menginjak yang bawah. Karena umat Islam itu Pak pertengahan, tidak menjilat pemerintah dan juga tidak menghinakan pemerintah, pertengahan Ahlussunnah. Ada juga yang penjilat, itu orang liberal ya, apa kata yang salah dia akan juga gitu ya. Juga tidak seperti Khawarij ya, menjadikan celaan kepada pemerintah sebagai bentuk ibadah gitu ya. Nah, tentu itu bukanlah sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian khatimun nabiin ay akhirun nabiin ya. Jadi nabi itu adalah sebagai akhir, penutup seluruh para nabi. Itu maksud dari khatim atau khatamun nabiin. Kalau khatim lain lagi artinya, kalau khatim artinya cincin. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah. Al-zahiru, makna zahir daripada hadis ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, annal murada bihi, yang dimaksud dengannya ar-rihut thayyibatul lati taqbidu arwahal mu'min, yaitu angin yang lembut yang baik yang akan mengambil arwah-arwah kaum muslimin yang akan dihembuskan oleh Allah dari arah Yaman. Ini termasuk ciri besar nanti hari kiamat Pak. Akan ada nanti Pak di akhir zaman itu ya, akan hari kiamat lagi akan datang ya, akan ada hembusan angin, rih at-thayyibah namanya ya, angin yang baik, angin yang lembut ya, yang setiap orang yang beriman terkena angin itu mati semuanya. Jadi yang tersisa di akhir zaman itu Pak, ketika hari kiamat hendak ditegakkan itu semuanya orang-orang kafir, orang musyrik, munafik. Mungkin ada juga ngaku Islam namun munafik.
zahirnya ngaku Islam namun hatinya kafir kan gitu. Munafik akbar. Ini adanya yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga barulah dunia ini dihancurkan oleh Allah ya. Ketika tidak tersisa lagi seorang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga ya Rasulullah mengatakan hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Tabaraka ini maknanya adalah kamula, sempurna, artinya tabaraka. Wa ta'adzama, agung. Wa taqaddasa, suci. Jadi tabarakallah artinya sempurna sifat-sifat Allah. Ya, sempurna keagungan dan kesuciannya. Wala yuqalu illa lillah, dan tabaraka, kata tabaraka itu tidaklah dikatakan kecuali hanya untuk Allah. Jadi nggak boleh tabaraka Muhammad, nauzubillah, nggak boleh. Jadi tabaraka ini hanya disandarkan kepada Allah. Ya tabarakallahu sebagai fi'ilnya. Ya fi'il ya. Tabarakallahu, Allah sebagai fa'ilnya. Jadi fa'ilnya itu hanya Allah yang menyandang perbuatan tabarakah. Kemudian wa ta'ala, ta'adzama artinya agung, wa kamula uluhu, dan sempurna ketinggiannya. Asal katanya ala. Ya ala, ya ala itu arti tinggi. Jadi ta'ala itu artinya maha tinggi, tabaraka maha sempurna keagungan dan kesuciannya, ta'ala maha tinggi. Jadi tabarakallahu ta'ala artinya Allah zat yang sempurna keagungan dan kesuciannya dan sempurna kemaha tinggiannya, itu maksudnya. Dan tabaraka dan ta'ala ini tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana nama Ismul Jalalah ya, nama keagungan Allah ya, itu hanya bisa disandarkan kepada Allah. Jadi kalau ada orang bayar nama anaknya siapa Pak? Nama anak saya Allah. Itu langsung harus wajib dirubah itu. Apalagi yang tidak boleh dinamai selain Allah dengan nama yaitu Ar-Rahman, tidak boleh juga. Ya. Jadi kalau ada, ya betul, Ar-Razzaq juga. Jadi kalau ada orang namanya Ar-Rahman, ya tambahkan di depannya Abdul Pak, Abdurrahman, baru bisa. Karena wajib diganti memang. Atau ada nama orang ya Ar-Razzaq, ya. Diganti memang Pak, ya menjadi Abdurrazzaq. Karena Ar-Razzaq artinya maha pemberi rezeki. Nah, masa nama anaknya siapa? Maha pemberi rezeki. Ya Allah. Ini minangi Allah kayak nama Pak ini. Maka kita ya tambahi dengan Abdul di depannya menjadi Abdurrazzaq. Ya Allah taala alam bisawab, ya karena sudah masuk waktu Isya ya maka kita waktu Isya ya maka kita cukupkan di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.